Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya yang mulia, berkumpul di salah satu tempat dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman kepada rumah Allah, beriman dengan semua fadilah yang ada di dalamnya. Kita meyakini bahwa rumah Allah, Baitullah, dia lebih utama, dia lebih mulia, dia lebih suci, dia lebih dicintai oleh Allah, lebih daripada bangunan apapun di dunia ini, sekalipun hotel berbintang 5. Harusnya ibu-ibu ditegur, Pak. Harusnya ibu-ibu lebih bahagia belajar di masjid daripada belajar di hotel. Apalagi bayar 1 juta sekali kajian. Harusnya seorang penuntut ilmu dia lebih nyaman, lebih bahagia, lebih suka belajar di rumah Allah daripada belajar di tempat-tempat yang lain. Karena barakah hanya turun di rumah Allah. Kalau kita belajar dimanapun manfaat, tapi kalau kita bicara barakah tempat, maka tidak ada yang lebih berkah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ana sampaikan di awal kajian karena mulai sebagian orang tidak mau menghadiri kajian-kajian di masjid, tapi lebih memilih nanti aja. Kalau ada kajian di hotel-hotel bintang 5, nanti ada kalau ada kajian-kajian khusus yang sekali kajian bayar 400.000, bayar 1 juta, baru saya hadir. Maka kata para ulama, turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di majlis bersama para sahabatnya. Datanglah orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kami mau duduk di tempatmu ini, tapi tidak ingin duduk bersama orang-orang fakir dari kalangan sahabat." Maka Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah."
Ya Muhammad, jangan engkau usir mereka dari tempat itu, karena mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah pagi dan petang hari. Ini ayat dijadikan oleh para ulama bahwasanya yang namanya majelis ilmu, hukum asalnya boleh dihadiri oleh siapapun tanpa ada batasan dalam menghadiri majelis tersebut. Maka mudah-mudahan kita memiliki hati yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang sebuah kebenaran adalah kebenaran dan sebuah kebatilan adalah sebuah kebatilan. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya, kalau kajian di spanduk 9:30, Ibu datang 9:30 beneran? Hah? Hah? Jam 9? Masya Allah. Taib juga, taib. Tadi saya berangkat dari rumah 9:30, Bu, dengan perasaan penuh tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena saya berpikir gini, bukan saya berpikir, saya ada rasa-rasa perasaan gini. Kayaknya kemarin ada yang bilang, Ustadz, di poster 9:30, tapi mulai jam 10 ya. Ternyata itu kajian bulan depan. Di tempat yang lain, bukan sekarang. Di sini ternyata on time ya, Masya Allah. Insya Allah ke depan kita mulai pas 9:30, Insya Allah ta'ala. Karena ada sebagian panitia begitu, Bu. Nggak tahu, karena mungkin orang suka ngaret datang 9:30, nanti jam 10. Tapi rata-rata sesuai dengan waktu rata-rata. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak boleh seorang pun untuk menghakiminya. Dan sesuatu itu hanya antara kita dan pencipta kita yang paling tahu. Dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan al-qalbu, hati. Sebelumnya saya ingin sebutkan bahwasanya di dalam agama Islam, kalau seorang berkata bertakwalah kepada Allah, datang sejumlah ayat sangat banyak, Pak. Di khutbah Jumat, khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kata para ulama, at-taqwa, kalimat taqwa, Nabi SAW sendiri yang menafsirkan. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata Nabi. Yusiru ila sadrih thalatha marrat. Nabi mengulanginya 3 kali. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, dan takwa itu ada di sini. Dia bukan di mulut, tapi dia berada dalam hati pada setiap manusia. Makanya di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah masing-masing kita akan tahu siapa orang yang selama ini kita kenal. Allah mengatakan, yauma tublas sarair. Akan datang hari di mana tublas sarair, akan dibongkar hakikat diri seseorang. Kata para ulama tafsir, yauma tublas sarair, akan dibongkar segala sesuatu yang selama ini tidak terlihat pada diri seseorang, termasuk masalah hati.
Maka besok di akhirat, Pak, baru kita tahu, oh ternyata si fulan ini dia bukan orang soleh, dia penjahat. Kapan, Pak? Di akhirat. Oh ternyata orang yang fakir ini, orang yang tidak punya ini, orang yang penampilannya lusuh ini, di dunia dia nggak dianggap sama orang, Pak. Nggak dianggap dia. Tapi di akhirat, yauma tublas sarair, hari di mana dibongkar semua hakikat seseorang. Ternyata dia seorang yang spesial di sisi Allah. Maka yang ingin saya katakan, kita belajar agama ini bukan untuk merendah-rendahkan saudara kita, bukan. Kita belajar agama ini bukan untuk menuding-nuding orang, bukan. Kita belajar ayat-ayat Allah, kita membaca hadis-hadis Nabi yang mulia, agar kita mampu bersimpuh di hadapan Allah, agar kita menjadi orang yang semakin lembut kepada manusia, semakin penyayang kepada kaum muslimin, semakin peduli kepada orang-orang fakir. Itulah tujuan kita belajar. Maka para ulama mengatakan dari firman Allah, yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Maka pada hari itu tidak berguna apa yang kalian miliki, dan tidak pula ada kekuatan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kalian. Maka menjadi sesuatu yang penting, kita bukan hanya memperbaiki zohir pada diri kita. Zohir diri kita ini tidak dilihat sama Allah. Di dunia, mayoritas manusia menilai orang dari zohir, Pak. Zohir. Tapi di akhirat tidak ada yang menilai zohir kita, tidak ada yang melihat zohirnya kita. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala melihat di dunia dan di akhirat hanya hati. Kalau manusia di dunia, kata Ibnu Qayyim, mereka melihat zohirnya orang. Sedangkan di akhirat manusia akan mengetahui hakikat seseorang dari hatinya. Tapi Allah di dunia dan di akhirat menilai manusia tetap sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Rabbul Izzah tidak pernah melihat kepada wajah kalian. Apa bahasa lain wajah, Pak? Hah? Bahasa Jawanya apa, Bu? Hah? Muka. Allah tidak lihat kepada mukamu, enggak lihat. Allah tidak melihat kepada tampang kita, enggak, Pak. Biar masuk hadis itu dalam hati kita, Pak. Allah enggak lihat itu semuanya. Oh, si fulan hitam, si fulan putih. Wa amwalikum, Allah tidak melihat kepada harta kalian, enggak dilihat sama Allah. Oh, si fulan hartanya banyak. Oh, si fulan, oh ini nasabah prioritas. Itu di dunia aja itu. Orang capek-capek ngantri, datang nasabah prioritas, sut ke depan. Sabar, dunia, Pak. Kalau uang antum nggak ada 500 juta ke atas, antum nggak prioritas antum. Harus di atas itu. Jadi maksud saya apa? Di dunia orang melihat zohir. Dan tidaklah salah manusia melihat zohir kalau itu berkaitan dengan perbuatan. Nggak salah. Ada orang suka gibah, kita nasihatin. Ada orang suka berkhianat, kita harus tandai dia. Zohir perbuatan manusia, kita menghukuminya di dunia boleh. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak melihat amal, melihat wajah dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi selalu tanamkan dalam diri kita, Allah hanya melihat hati saya.
Allah hanya akan menspesialkan saya di akhirat ketika amal saya bagus dan hati saya bersih. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan janji keberuntungan kepada orang-orang yang suka membersihkan hatinya. Dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Dan ayat yang khusus berkaitan dengan masalah hati di ayat ke-9 sampai di ayat ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh aflah. Tahu aflah apa arti aflah, Pak? Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari kepada al-falah, kemenangan. Dan Allah mengatakan qad aflah man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selama hidup di dunia ini selalu membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotori hatinya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengotori hati itu gimana? Dia nggak kelihatan, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Bu? Kalau membersihkan wajah, ibu-ibu ahlinya sudah. Kalau membersihkan mobil, bapak-bapak ahlinya. Kelihatan, Pak. Sampai baret tuh tahu dia. Oh, mobil saya itu baret cuma 4, Ustaz. Depan, belakang, kanan. Bersih. Tapi membersihkan hati, membersihkan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat. Jangan kotori hati dengan memandang yang haram. Itu kotor hati, Pak. Jangan kotori hati dengan mendengar sesuatu yang haram. Aib manusia, ingin tahu tentang kehidupan orang lain. Jangan kotori hati dengan lisan yang tidak bisa dikontrol. Maka Nabi mengatakan, atman lahul jannah man yatman li ma baina lihyayh wa rujulaih au fakhidaih, atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga antara kedua mulutnya atau di antara jenggotnya, maksudnya adalah mulut, lisan, dan menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, atman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Ini yang ngomong bukan saya, Pak. Yang ngomong adalah as-sadiqul masduq, manusia yang dibenarkan Allah dan apa yang dia ucapkan selalu benar. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau datang kepada Bapak Ibu seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dan dia Rasulnya Allah, kemudian mengatakan di hadapan kita, wahai fulan, kalau kamu jaga mulutmu dan kamu jaga kemaluanmu, aku jamin engkau masuk surga. Kira-kira, Pak, kita bakal jaga atau tidak? Kita jaga sekuat tenaga, Pak. Maka sebenarnya sama. Walaupun kita tidak langsung mendengarnya dari Nabi, tapi karena itu adalah hadis yang sahih. Ketika kita membacanya, selalu hadirkan hati Nabi sedang ngomong sama saya. Secara kinayah, secara perenungan. Kalau begitu cara kita membaca ayat Allah, begitu cara kita merenungi hadis Nabi, kayaknya sedikit kita tergelincir. Cuman yang jadi masalah, hadis Nabi hanya sekedar sebagai penambah wawasan kita. Dan memang ada orang yang belajar agama itu bukan untuk membersihkan hati, cuman untuk mencukupkan agenda pertemuannya selesai jam 5. Maksudnya apa, Ustaz? Ada orang buat kajian, Pak, itu murni karena dunia. Terutama kalau sudah acara-acara
kantor, dan acara utamanya bukan acara pengajian. Saya pernah mengisi tausiah cuman dikasih waktu 5 menit. Masya Allah. Tonton tuh. Itu yang saya bilang, hanya mengisi agenda pertemuan. 5 menit dikasih waktu, Pak. Subhanallah. Saya berpikir, saya mau ngomong apa ini 5 menit? Innal hamdalillah belum selesai, Pak. Apalagi innal hamdalillah pelan. Innal hamda. Nggak selesai. 5 menit dikasih waktu, Pak. Nggak bisa lebih, Pak. Nggak bisa, Ustaz. Ini waktu cuma 5 menit. Oh, saya senang lah sebenarnya 5 menit. Cuman saya berpikir, kok ada orang kayak gini gitu loh, mengatur waktu kajian. Dan itu berada di bulan Ramadan, dan acaranya menjelang berbuka puasa. 5 menit. Dari pagi mereka membahas urusan dunia, rapat di ruangan ini 2 jam, pindah ke ruangan ini 2 jam, pindah nanti habis zuhur lagi 2 jam. Untuk ngaji sesaat, Pak, 5 menit mereka, Pak. Bagaimana bisa bersih hati kita ini belajar agama, Pak? Makanya akhirnya sebagian ilmu agama disampaikan kepada sebagian orang yang seperti itu, masuk telinga kanan, keluarnya telinga kanan. Gak sempat masuk ke otak itu, gak sempat, Pak. Gak sempat. Masuk sini, keluar sini lagi. Terbukti 5 menit itu saya pakai waktunya untuk apa, tahu nggak? Agar kita laki-laki nanti sholat maghrib, yuk sama saya di masjid. 5 menit itu saya pakai ayat masalah sholat. Karena saya yakin mereka pasti nggak sholat. Ini petinggi-petinggi ini, Pak. Petinggi-petinggi di acara-acara kantor. Ada di rootnya, ini bukan perusahaan kecil. Datang petingginya, orang, hormat. Lihat manusia, dengan manusia begitu hormatnya, Pak. Oh, Ustaz tahu nggak ini bapak ini, Ustaz? Ini dulu di root tahun sekian. Dalam hati saya, nggak butuh saya itu, nggak butuh saya. Dan kita ini belajar, Pak. Semua orang kita hormati, bukan karena kedudukannya. Demi Allah, kalau ada orang yang tua jalan depan kita nggak tahu dia ini seperti apa. Demi Allah, agama mengajarkan kita lebih pantas, lebih awal memberikan salam sama dia. Itu agama Islam, Pak. Tapi sebagian orang begitu menghadapi manusia, itu karena kotornya hati, Pak. Ini hati udah terlalu banyak memintanya kepada manusia, berharapnya sama manusia. Akhirnya kepada manusia ketakutan, namun kepada aturan-aturan Allah tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka takut kepada manusia, tetapi mereka tidak pernah takut kepada pencipta dan pemilik manusia tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belajar untuk membersihkan jiwa. Kita sekarang sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang menyampaikan hati saya lebih bersih, tidak, Pak. Karena masing-masing kita berjibaku, berlomba-lomba untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelumnya saya mulai dengan sebuah kisah tentang bagaimana ketakwaan seseorang itu ternyata memang berasal dari hati yang sangat bersih. Di zaman para salaf dulu, sekitar di abad kedua dan ketiga, tidak disebutkan siapa nama budak ini dan siapa tuan yang membelinya, nggak disebutkan. Disebutkan terjadi di sebuah tempat di masa itu. Negeri mereka kering. Negeri mereka kering, jemaah. Akhirnya banyak tumbuhan mati. Kemudian sebagian mata pencaharian mulai susah. Mulai banyak orang terkena penyakit.
Dan di masa itu para budak sedang sering-seringnya dimerdekakan. Jadi orang dulu ada pasar-pasar manusia, pasar-pasar budak. Kalau ibu kan ke pasar beli wortel, beli timun, ya kan? Orang dulu dia ke pasar beli budak, beli orang. Orang berbaris dilihat. Oh, ini saya pengen budak yang ini nih. Kamu punya skill apa? Oh, saya bisa untuk menanam. Oh ya, saya beli kamu dengan harga sekian. Kamu bisa apa budak ini? Oh, saya bisa menunggangi kuda dengan baik. Bisa mengantarkan kalian. Dibeli budak itu. Jadi budak ini akan laku dijual kalau mereka punya skill. Maka ada salah seorang yang kaya pada waktu itu, dan dia orang yang soleh. Dia pergi ke pasar tersebut. Dia lihat semua budak-budak itu masing-masing dia lihat. Dan ternyata ada satu orang yang dia adalah seorang budak. Setiap orang datang ke dia, orang nggak mau beli dia. Datang orang pertama, nggak minat sama budak ini, pergi. Datang orang kedua, nggak minat lagi, pergi. Budak yang nggak laku gitu loh, Pak. Nggak laku. Maka datanglah orang ini, dan sebenarnya ada kisah yang terjadi antara dia dengan budak ini. Nanti saya akan ceritakan. Ada sesuatu yang terjadi antara pembeli ini dengan budak ini sebenarnya. Datanglah pembeli ini, dan dia mengatakan, siapa namamu? Disebutkan dalam sebagian riwayat Abdullah disebutkan. Ana Abdullah, saya Abdullah. Saya mau beli kamu. Dan budak ini, Pak, bukan sembarang orang sebenarnya. Kata budak ini, jangan beli saya nggak punya skill apa-apa. Jangan beli saya. Apakah tadi Tuhan tidak melihat orang datang banyak kepada saya dan tidak ada satupun yang minat sama saya? Nggak ada. Nggak ada yang minat sama saya. Jadi jangan beli saya, wahai Tuhan. Nanti saya akan mengecewakan engkau. Apa kata Tuhan ini? Enggak, saya ingin beli kamu. Ini si budak ini mulai dia bingung. Kenapa si fulan ini begitu semangat ingin membeli dia? Sampai si budak ini mengatakan, saya tidak bisa bercocok tanam. Saya orang yang tidak kuat dalam mengangkat beban-beban kalian. Saya bukan orang yang pintar dalam berkuda. Saya nggak punya skill apapun, jangan beli saya. Akhirnya si tuan ini mengatakan, demi Allah saya beli kamu, kamu pergi sama saya sekarang. Karena si budak ini, dia tidak ingin membuat kecewa pembelinya. Dia bilang, kenapa kau ingin beli saya? Orang-orang meninggalkan saya, kau ingin beli saya. Apa kata tuan ini, Pak? Wahai Abdullah, saya tahu engkau orang yang bertakwa sama Allah. Kaget budak ini, Pak. Maksud engkau gimana? 3 hari yang lalu, kata dia, aku sedang berada di masjid dan negeri kita penuh dengan kekeringan. Dan aku melihat engkau di tengah malam sedang menangis bermunajat kepada Allah. Engkau mengatakan, ya Allah, turunkanlah hujan. Karena banyak tanaman-tanaman yang mati. Banyak saudara-saudaraku seiman yang kesusahan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Kalau engkau cinta dan engkau mencintai apa yang telah aku lakukan selama ini. Ketika engkau berdoa itu, aku sedang tidur-tiduran di sebelahmu, tapi engkau tidak tahu. Dan ternyata ketika dia berdoa itu, hujan langsung turun. Hujan langsung turun. Kata Tuhan ini, engkau bukan sembarang orang. Berarti engkau adalah orang yang doanya mustajab, walau jutaan manusia tidak mengenal siapa engkau sebenarnya. Langsung budak ini ketakutan, ketahuan amalnya, Pak. Kemudian dia pun pergi lari sekencang-kencangnya menjauh dari tuan ini, dan kemudian dia datang ke masjid. Dia menangis sama Allah.
Apa yang dia tangisi Bapak Ibu? Ya Allah, amal saya ketahuan ya Allah. Orang tahu dengan amal saya. Saya sudah berusaha menutupinya, tapi orang tahu dengan amal saya. Dan taunya orang dengan amal saya itu membuat saya tidak ada lagi nilainya di dunia ini. Tawaffani musliman wa alhikini bisalihin, kata dia. Ya Allah, wafatkan aku sekarang. Aku ingin berjumpa dengan orang-orang soleh di akhirat. Langsung dia wafat, Pak. Apa pelajarannya jemaah? Orang model kayak gini, Bu, tidak mungkin mampu sampai pada tingkatan amal yang luar biasa kecuali dia orang yang hatinya bersih. Ketika ketahuan dia adalah orang yang pernah berdoa, satu orang yang tahu cuman, langsung dia ketakutan, dia pergi ke masjid, dia doa, ya Allah saya ketahuan, kata dia. Subhanallah. Kita belajar tuh dari ulama-ulama ketika mengisahkan kisah-kisah orang-orang yang seperti ini. Ini orang gak dianggap, Pak. Orang mungkin lihat dia gak ada yang minat beli dia. Tapi di balik kekurangannya, ternyata dia di sisi Allah orang yang spesial. Dan orang yang hatinya bersih adalah orang yang tidak pernah ada keinginan sedikit pun beramal untuk manusia. Enggak ada sedikit pun itu. Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika kalian merasakan hati kalian adalah hati yang ikhlas, maka hati itu demi Allah butuh kepada keikhlasan yang lebih tinggi lagi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ambil pelajaran dari kisah budak tersebut. Ketakutan amalnya diterima itu datang dari hati yang suci. Baik, kita akan sebutkan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau mengumpulkan ada asyrah qawaid, 10 kaidah, namun kita baca sebahagiannya. Bagaimana cara mensucikan jiwa, kaidah-kaidah pensucian jiwa. Kaidah yang pertama, agar hati kita suci dan bersih, beliau menyebutkan, dan ini menjadi inti dari setiap para nabi dan para rasul, tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa. Kalau ulama ada yang menulis 100 kaidah mensucikan jiwa, 99-nya tidak akan berguna kalau yang satu ini ditinggalkan. Karena dia pokok inti. Kalau ada ulama menulis 50 cara memperbaiki hati, 49-nya tidak berguna kalau yang satu ini ditinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk mengatakan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Sembahlah Allah saja maksudnya apa? Kalau kalian sholat, ikhlaskanlah untuk Allah. Kalau kalian berbakti sama orang tua, ikhlaskanlah untuk Allah. Kalau kalian taat kepada suami-suami kalian, ikhlaskanlah mengharapkan wajah Allah. Kalau engkau mengurus anak-anakmu yang kecil, ikhlaskanlah mengharapkan wajah Allah. Semuanya seperti itu. Makna dari sembahlah Allah saja, jangan engkau berharap apapun dari amalmu kecuali ma indallah, apa yang ada di sisi Allah. Dan Ibrahim
Kalau kita sebutkan tentang kisah beliau, kenapa dia mendapatkan gelar tertinggi dalam kasih sayang? Jadi ada gelar tertinggi dalam kasih sayang. Kita kalau bersaudara namanya ukhuwah kan, ini ukhuwah, persaudaraan. Kemudian naik sedikit, kita lebih akrab namanya apa? Ya, sahib, ashab, sahabat. Ada yang di atas itu namanya adalah khalil, kekasih. Ibrahim, hanya ada 2 nabi yang mendapatkan gelar khalil. Wattakhadhu Ibrahim khalila. Aku telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihku. Apalagi Pak, kalau sudah jadi kekasih Allah, apalagi? Orang mau benci, faddal. Orang mau jadi musuh kita, faddal, silahkan. Allah sudah jadi kekasih kita. Bahkan Allah mengatakan Ibrahim kekasihku. Dan Ibrahim mendapatkan itu tidak langsung tiba-tiba dapat, enggak. Setelah melihat perjuangannya, pengorbanannya, jihadnya. Kalau kita melihat kembali kisah Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, di situ ada sifat Ibrahim yang sangat agung sekali. Sifat tawakal. Ini yang kita kurang dalam hidup kita. Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api itu panas atau dingin, Pak? Nah, panas kan? Panas. Sifat api itu panas. Dan api yang membakar Ibrahim disebutkan dalam athar, api yang sudah dibakar 40 hari 40 malam. Jadi nyalakan, dikobarkan, itu udah 40 hari, Pak. Terbayang bagaimana panasnya dan besarnya. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu, sebelum beliau dilemparkan, turun malaikat kepada Ibrahim. Malaikat turun. Apa kata malaikat ini? Inna laka ati minka ya Ibrahim. Ibrahim, aku datang kepadamu untuk menolongmu dengan izin Allah. Tapi luar perantara aku. Nanti di sini ada sebuah pelajaran agung sekali. Apa kata malaikat ini? Wahai Ibrahim, kalau engkau mau, aku akan turunkan hujan dengan izin Allah yang akan memberhentikan semua api ini. Apa kata Ibrahim? Mau nggak Ibrahim? Enggak. Lau ya'ti minka, kalau tawaran datang dari engkau, aku tidak mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku hanya berharap dan berharap solusi pertolongan hanya dari Allah. Nah, lihat ya. Solusi dari makhluk apa tadi? Diturunkan hujan. Mungkin bisa memadamkan api, tapi nggak langsung. Tapi lihat solusi dari Allah, Pak. Allah kalau sudah bantu kita jamaah, wah, lebih cepat daripada siapapun, Pak. Instan. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk kekasihku Ibrahim. Langsung dingin api itu. Kata para ulama, apa pelajarannya? Kalau seorang memilih pertolongan makhluk, maka solusinya lama. Seandainya Ibrahim memilih tawarannya malaikat, turun hujan, apakah langsung mati api itu, Pak? Ibrahim akan terbakar dulu, kepanasan dulu. Walaupun mungkin akhirnya mungkin selamat, itu pun mungkin. Karena sekencang apapun hujan, gak mungkin langsung mati api itu. Tapi Ibrahim memilih solusi dari Allah, berserah sama Allah. Allah langsung merubah sifat api loh, Pak. Dirubah sama Allah sifat api, yang tadinya panas jadi dingin. Dan kata para ulama hadis, kalau api itu hanya menjadi dingin, maka Ibrahim akan mati dalam kondisi kedinginan.
Tapi Allah tambahkan wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan untuk Ibrahim. Apa kata ulama, Pak? Kalau andainya Allah hanya mengatakan jadilah dingin, Ibrahim akan mati dalam kondisi kedinginan. Tapi Allah tambahkan wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan untuk kekasihku Ibrahim. Itu satu contoh, Pak. Orang kalau hatinya bersih, dapat masalah dalam hidupnya, dia nggak cek siapa ya, WA siapa yang bisa ya, siapa yang bisa bantu saya ya, enggak. Oh, saya kenal sama Bapak Fulan, dia bisa bantu saya tuh. Itu iman yang terlalu jauh, Pak. Kita kalau dapat cobaan, musibah, pertama yang kita ingat, yang mendatangkan musibah ini bukan manusia. Maka kembalilah kepada yang mendatangkan musibah. Ambil air wudhu, berwudhu dengan sempurna, datang ke masjid atau di rumah, kemudian sholat 2 rakaat. Minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah dapat itu, Pak. Dan kita tahu bagaimana hidup kita selama ini. Dan saya yakin dan percaya ada kejadian dalam hidup kita, ketika hati kita sedang bersih-bersihnya, kita dapat masalah, benar-benar kita nggak pernah berharap kepada manusia ditolong sama Allah, Pak. Tapi ketika ada sedikit harapan kepada manusia, Allah nggak tolong kita. Contoh, saya punya adik kelas, ya. Dia mendaftar di Universitas Islam Madinah 9 kali, Pak. 9 kali. Orang sekali 2 kali udah capek, udah lepas. 8 kali dia mendaftar setiap tahun. Dia selalu serahkan nomor tolab, rakam tolab itu nomor pendaftaran kepada ustadz-ustadz yang dia kenal. Ya, ustadz yang mungkin di situ kuliahnya, atau dia kasih kepada syekh supaya syekh ini melobi kepada kampus. Setiap tahun dia kasih nomor, dia kasih ke syekh itu. Orang-orang mengatakan insya Allah ente lulus insya Allah. Tahun depan nggak keluar namanya. Coba lagi, kasih lagi, nggak keluar namanya. Sampai dia sudah berusia 29 tahun, di pendaftaran yang ke-9, dia cerita sama saya, Ustadz, ketika saya daftar yang ke-9, saya nggak berharap siapapun nolong saya. Udahlah, manusia ini nggak bisa diharapkan. Memang nggak bisa diharapkan. Apalagi antum melihat gaya-gayanya orang Saudi, Pak. Orang Saudi, ya, memang mereka terkenal dengan mujamalah. Mereka suka memberikan harapan sama kita. Oh, insya Allah ketemu sama saya tahun depan di kelas, di kampus, insya Allah. Karena mereka suka memberikan harapan gitu. Dan itu sebenarnya ada kebaikannya. Cuman kita terkadang terlalu berlebih berharap kepada manusia. Dia daftar ke-9 kali. Di saat itu usianya udah lewat. Karena kalau saya tidak salah, usia ijazah hanya 5 tahun. 5 tahun ijazah lewat udah nggak bisa. Ijazah SMA. Atau usia sampai 25. Usia dia 29. Dia bilang sama saya, Ustadz, saya daftar bismillah, dan saya hanya minta doa sama ibu saya, dan saya tidak ada di hati saya berharap sama siapapun lagi pada waktu itu. Ternyata keluar namanya, Pak. Masya Allah. Antum lihat tuh. Itu yang kita butuhkan dari hati kita. Dan semua para nabi dan para rasul ditolong Allah karena mereka tidak ada pengharapan sedikit pun kepada makhluk. Maka ini menjadi salah satu hal yang pertama para ulama sebutkan, tauhid. Dan tauhid ini luas ya, nanti kita bahas di kajian-kajian rutin. Mulai dari cinta yang paling tinggi diberikan kepada Allah, harapan yang paling tinggi diberikan kepada Allah, semuanya itu tauhid. Kemudian yang kedua, yang Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sebutkan, baik saya pilihkan, mencari seorang panutan dan teladan. Nah, ini penting. Dalam kita membersihkan hati kita,
kita tidak bisa sendirian. Tauhid yang paling penting tadi, muhasabah diri, bertaubat sama Allah. Tapi kita butuh faktor-faktor pendukung. Di antaranya yang kedua adalah mencari seorang sebagai panutan dan teladan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah di hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka menyebut-nyebut Allah dalam zikirnya sangat banyak. Nah, kalau kita bicara masalah siapa suri tauladan saya, siapa panutan saya, maka tidak ada seorang pun yang boleh menjadi panutan kita yang pertama kecuali seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Pelajari semua tentang beliau, semuanya, Pak. Bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara mandinya, bagaimana cara menjamu tamunya, bagaimana ketika dia menjadi seorang yang pemimpin, bagaimana ketika dia menjadi rakyat, bagaimana ketika dia menjadi seorang guru, bagaimana ketika dia menjadi seorang murid. Pernah nggak menjadi murid, Pak? Pernah nggak, Bu? Kapan? Pernah nggak Nabi jadi murid? Kapan? Kapan, Pak? Jibril. Allah mengatakan, wa anzalna alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah, dan kami ajarkan kepadamu. Malaikat Jibril turun mengajarkan agama kepada Nabi. Maka paling tidak Bapak Ibu punya satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Di situ beliau menjabarkan semuanya, mulai dari fisik Rasulullah sampai dengan akhlak, dan semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dari fisik Nabi sampai dengan cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi makan, itu semua lengkap di situ, Pak. Semuanya lengkap. Contoh, ya. Tirulah Nabi dari cara berjalan beliau. Gimana cara jalan Nabi, Pak? Gimana, Pak? Tahu nggak cara jalan Nabi? Naam, ada satu poin situ benar, cepat. Kata para sahabat, Nabi itu kalau jalan seakan-akan beliau sedang menuruni sebuah bukit turunan. Dan kami kalau sedang jalan sama Nabi, terkadang kami tidak bisa untuk mengikuti Nabi, saking cepatnya jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cepat. Karena apa? Karena beliau orang yang sangat menghargai waktu, Pak. Beda cepat dengan tergesa-gesa, ya. Kalau tergesa-gesa itu beda. Cepat, tenang tapi cepat. Itu jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya coba, mulai dari kita bangun tidur, cek kira-kira saya mengikuti teladan saya atau tidak. Insya Allah hati kita bersih, Pak. Mulai bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kemudian kita jumpa sama orang, apa yang harus kita contoh dari Nabi? Di antara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan sendiri, min husnil islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri dia. Itu kalau antum amalkan saja dalam satu hari,
hati kita ini bersih, Pak. Saya hanya ingin melihat, mendengar, merespon, menanggapi sesuatu yang ada manfaatnya. Karena kita memang hidup, sering kali kita merespon sesuatu yang gak ada manfaat. Sering, Pak. Dan itu bisa mengotori hati kita. Datang orang tiba-tiba, Ustadz, antum tahu nggak? Si fulan itu Ustadz kemarin. Padahal kita nggak butuh dengan info itu, nggak butuh, Pak. Itu bisa mengotori hati itu. Membicarakan aib orang, senang dengan aib orang yang kita dengar, kemudian semangat menyebarkannya. Ada orang senang menyebarkan aibnya orang. Makanya dulu para salaf mereka berdoa, Allahumma astur aurati muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guruku di hadapanku. Itu akhlaknya para salaf dulu, Pak. Kalau kita sekarang, gimana kita tahu aib ustadz itu gimana? Senang kita. Ustadz itu kemarin cerai loh dia. Cerai dia. Wah, itu ibu-ibu semangat itu, Bu. Itu pada si ustadz tuh Masya Allah ya, cerai dia. Oh, mungkin istrinya susah. Oh enggak kok, istrinya baik kok. Lihat tuh semangat orang dalam mengurus yang bukan urusannya tuh kayak gitu. Nah, harusnya kalau ingin hati kita bersih nih, ustadz itu cerai kemarin. Oh ya udah, semoga Allah berikan beliau kemudahan dengan istrinya dan mudah-mudahan itu ada hikmahnya. Selesai, Pak. Kalau begitu Bapak Ibu dan ibu-ibu hidup ya, kita akan bersih hati kita, Pak. Kita nggak ngurus kecuali sesuatu yang ada urusannya dengan kita. Kita urus anak-anak di rumah, urus pasangan hidup di rumah, urus orang tua di rumah. Kita hidup di situ aja. Hidup kita akan bermanfaat. Makanya Allah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan sehingga kita contoh semua dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi ketika menyikapi seorang yang menghina fisik orang lain misalnya. Pernah pada suatu hari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kekurangan istri Nabi yang lain. Si fulanah orangnya pendek, hada qasirah. Istrimu yang ini tuh pendek wahai Rasul. Ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Aisyah, itu Aisyah yang mengucapkan. Wahai Aisyah, kalau ucapanmu tadi ini dimasukkan ke dalam lautan, itu lautan kering. Masya Allah, Pak. Itu bahasa-bahasa Nabi itu kayak gitu. Ucapanmu ini dimasukkan ke dalam lautan, mengering lautan tadi. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya ucapan itu, berat di sisi Allah ini, Pak. Pertama, dia menghina fisik orang, satu. Yang kedua, orang itu tidak ada di tempat itu. Pasti akan mengotori hati. Jadi hati ini terkotori karena banyak hal. Karena banyak hal. Su'uzon, buruk sangka sama orang. Padahal Nabi mengatakan apa? Iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabal hadits. Hati-hati kalian dengan prasangka. Nah, kadang-kadang ya, dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita sudah ngaji, kita juga prasangka sama orang. Makanya saya senang tuh kalau ada panitia itu dia mengamalkan tauhidnya, Pak. Terutama ketika si ustadz mendadak tidak bisa hadir. Itu amalkan tauhid. Udah buat pengajian nih, Bu. Ibu udah siap-siap semuanya, panitia disebarkan. Jam 10 misalnya kajian. Ternyata ada ustadz kita jam setengah 10 ngelapor dia. Terus ngelapornya cuma kayak gini. Assalamualaikum, afwan, ana tidak bisa hadir. Wah, itu tauhid ibu diuji itu, Bu. Maksud saya apa? Disitulah waktunya mengamalkan tauhid. Apakah kita akan suuzon sama ustadz itu, atau kita berprasangka baik sama ustadz itu? Karena saya pernah menggantikan ustadz yang sama 3 kali, Pak. Itu juga orangnya. Dan saya jadi prasangka buruk jadinya. Ustadz, tolong badalkan ustadz ini. Kok beliau lagi? Badal lagi. Ternyata ketika saya ngisi, dia ngisi di tempat lain. Astagfirullah. Nah, kadang-kadang prasangka itu ada benarnya.
Cuman maksud saya, kalau kita nggak tahu apapun, memang ustadz itu bilang saya nggak bisa hadir, afwan. Udah, ibu jadi orang yang keren. Baik ustadz, semoga Allah mudahkan. Wah itu keren itu pak. Yang nggak keren kayak mana? Kenapa ustadz? Kau udah sibuk kita kemarin. Kita kan udah janji mau ketemuan. Indonesia, wah itu nggak keren itu. Itu tidak mengamalkan tauhid itu. Dan biasanya panitia yang kayak gitu. Dan kalau kita cek memang nggak pernah ngaji tauhid. Ada yang kayak gitu pak. Benar-benar si ustadznya mungkin sakit atau dia nggak apa gitu. Panjang chatnya. Masih bisa diusahakan nggak ustadz? Ustadznya bilang anak nggak bisa hadir. Masih bisa diusahakan nggak? Jadi maksud saya begini bapak ibu. Secara teori kita tahu dengan husnuzon, suuzon kita tahu. Tapi praktek lapangan bukti. Kita butuh pembuktian. Nah kadang-kadang orang yang datang kepada kita, kejadian yang kita dapatkan dalam hidup kita ini, itu ujian untuk kita. Ujian untuk kita. Untuk mengatur bersihnya hati kita atau tidak. Baik, makanya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang ini. Beliau mengatakan as'ab min ilajil abdan wa asyaddu faman zaka nafsahu birriyadah wal mujahadah. Orang yang paling sulit mensucikan jiwa lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Oleh karenanya terkadang seorang butuh sahabat, teman-teman yang senantiasa mengingatkan mereka tentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, jadi cari teman-teman setelah Nabi sebagai panutan, jadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Teman-teman yang soleh, teman-teman yang kalau kita jumpa sama dia selalu mengingatkan kita tentang agama Allah, tentang agama. Makanya seorang harus punya teman cerita yang lebih alim daripada dia kalau bisa. Ada seorang ustadz bapak ibu. Dia ditipu 300 gram emas. Berapa duit tuh pak? Ya kecil lah, sama ibu kecil kan? Kecil lah. Sama bapak ibu satu kali tanda tangan itu 300 juta. Sama ustadz ini dia ditipu 300 juta. Yang nipu siapa? Jamaahnya. Jamaahnya pun setiap dia kajian dia datang jamaahnya pak. Di depan lagi jamaahnya. Dia minta maaf sama ustadz, afwan ustadz, anda belum bisa kembalikan. Dan gak lama setelah itu orang ini hilang, ditelan bumi gak tahu kemana. Ustadznya WA gak dapat. Terus kata ustadz ini apa? Ketika ustadz, antum kok bisa tenang ustadz? Kata ustadz ini, gak apa-apa. Kalau di dunia ini gak kembali, mungkin ini cara Allah untuk saya menghitungnya di akhirat, kata dia. Mungkin 300 juta ini uang yang besar, iya. Tapi kalau dijadikan Allah sebagai amalan ini, mungkin di akhirat lebih bermanfaat daripada jadi uang. Begitu cara berfikirnya orang-orang yang berilmu. Karena ketika kita memaksa diri, hati kita memaksa nggak terima, itu yang buat kita sakit tuh kayak gitu. Dapat sebuah kejadian, hati kita nggak mampu dan nggak berusaha kita sabar, berprasangka baik kepada Allah, disitulah penyakit datang. Maka Nabi mengajarkan kepada kita apa? Kalau tertimpa sebuah musibah, langsung ucapkan qadarullah masya'a fa'al. Dan Syekh Utsaimin mengatakan orang yang terbiasa hidupnya kayak gitu dan dibuktikan, harus dibuktikan ya. Pertama apa manfaatnya? Pertama, hatinya akan lebih tenang. Satu. Yang kedua, tidak ada penyesalan dalam hatinya karena dia tahu Allah akan menggantinya. Dan yang ketiga, menghindari perselisihan di antara kita dengan orang lain. Contoh. Bapak belikan ibu apa pak? Istri misalnya. Apa yang mahal apa sih? Ibu-ibu minta mahal apa biasanya pak? Cincin. Oh berlian, Masya Allah.
Antum nabung-nabung belikan berlian istri atau cincin lah, biar masuk akal sedikit ya, cincin. Cincin. Dan antum tahu istri antum ini orangnya memang teledoran. Kalau dia wudhu, cincin diletak di bawah, lupa, sering lupa. Antum ingatkan terus, ma ini nanti tolong ya, hati-hati. Kalau wudhu di mana, kalau lagi di luar simpan, jangan sampai tinggal dimanapun. Antum sudah ingatkan. Istri antum, ya oke tenang. Ternyata cincin itu hilang. Antum ngamuk nggak, Pak? Harusnya kita ngamuk, Pak. Apalagi cincinnya mahal, harusnya kita marah. Dan kalau kita ingin tidak bertikai dengan pasangan kita, langsung qadarullah masya'a fa'al. Tapi jangan cuma di mulut, di hati juga, Pak. Di mulut nih qadarullah masya'a fa'al. Gak bisa, Pak, gak bisa. Dan ini berlaku dalam setiap kita hidup. Coba kita belajar begitu, Pak. Pernah Ibunda Aisyah, saya lupa, dia membersihkan perabotannya, kemudian pecah. Nabi datang mengatakan, wahai Aisyah, jaa ajaluha. Ini barang ajalnya udah datang. Selesai. Mempersempit sebuah pertikaian. Dan orang kalau hidupnya kayak gini, sehat insya Allah, Pak. Dia nggak, kan udah saya bilang tadi, kamu ini nggak dengar ya, makanya besok-besok. Sakit, pasti sakit. 50 tahun stroke, pasti stroke. Cobalah kalau percaya. Kenapa, Pak? Kita nggak bisa melawan takdir, nggak bisa, Pak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Manusia punya kehendak, hatinya punya keinginan. Allah juga berkehendak. Ketika ini ketemu, mana yang menang? Kehendak Allah. Kehendak kita pasti kalah, Pak. Dan ketika kehendak Allah yang menang, pasti itu sesuatu yang jauh lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Kita tes pekerjaan gak diterima, kehendak Allah. Ada pasti hikmahnya. Dan terkadang hikmah itu kalau direnungi dengan hati yang bersih, bisa jadi kita tahu setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Ingatkah kita dengan kisahnya Nabi Musa, Pak? Nabi Musa ketika beliau lahir, apa perintah Allah? Fa'alqihi bil yam. Ibunya Musa dikatakan kepada Allah, wahai ibunda Musa, apa? Hanyutkan Musa. Fa'alqihi fil yam. Ibu bisa nggak menghanyut anak bayi, dihanyutkan di lautan? Maka apa kata Allah? Wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau sedih, jangan engkau takut. Nah, apa kata para ulama? Ini pelajaran besar. Apa kata para ulama tafsir? Biasanya dalam menjalani perintah Allah, kita nggak jadi mengerjakan karena kita takut atau karena kita sedih. Itu biasanya menghalangi kita tuh, Pak. Makanya ketika ibunya Nabi Musa menghanyutkan Musa, apa kata Allah? Wala takhafi wala tahzani. Dan urusannya aku kembali kepadaku, kata Allah. Dan ternyata benar. Ternyata takdirnya Allah, ibunya Nabi Musa sendiri yang nanti menyusukan anaknya di istana. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kedudukan Nabi Musa dan ibunya. Dan banyak yang seperti itu kehidupan para nabi dan para rasul. Dua sifat ini, Pak. Hati kita jangan terlalu takut dan jangan terlalu sedih. Kata Imam Ibnul Jauzi, hada khaslatani yajurruhuma syaitan. Inilah dua sifat manusia yang sering ditunggangi oleh syaitan untuk membuat manusia meninggalkan perintah atau larangan Allah. Dua ini, Pak. Rasa takut dan rasa sedih. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir, kita ambil 3 poin dari kaidah pensucian jiwa.
bahwasanya Syekh Abdul Razak Al-Hafidhahullah Ta'ala mengatakan zikr al-maut wal liqa ilallah. Hati yang bersih harus dipelajari, harus senantiasa merenungi kematian. Mati, kematian. Mengingat kematian dan momen perjumpaan dengan Allah. Coba ingat-ingat, kalau kita punya ayah, punya ibu, sudah meninggal. Dan kata para ulama, biasanya usia 40 itu usia yang sangat rentannya ujian, 40 itu Pak. Karena biasanya usia 40 itu banyak orang tua meninggal. Anak-anak sudah mulai besar. Usia 40. Dan kita lihat ayah ibu kita sudah meninggal. Kita mungkin punya pasangan hidup sudah meninggal. Mungkin ada di antara kita anaknya sudah lebih dulu meninggal. Keluarganya, tetangganya. Coba pikirkan, di mana mereka sekarang? Alam barzakh. Di alam barzakh, Pak. Dan mereka nggak bisa lagi menambah amal mereka. Dan kalau ada sebuah penyesalan yang harus mereka sesali, tidak ada lain kecuali kurangnya mereka beramal. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah engkau siapkan untuk hari esok. Al-Hasyr 18. Hai orang-orang beriman, lihatlah apa yang telah engkau persiapkan ma qaddamat li ghadin, untuk hari esok. Lihat bahasa Allah, Pak. Allah mengatakan besok. Allah mengatakan besok. Kenapa, Pak? Padahal mungkin kita mati tahun depan, atau mungkin kita mati 10 tahun lagi. Kenapa Allah katakan besok? Anda bisa jawab enggak? Apa ayatnya salah nih? Enggak. Karena di sisi Allah, umur manusia tidak lebih daripada esok hari, satu hari. Di sisi Allah, di akhirat, ya atau tidak? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qalu kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah besok di padang mahsyar mengatakan kepada manusia semuanya, wahai penduduk mahsyar, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun dulu kalian hidup di dunia? Sebagian penduduk mahsyar menjawab, labithna yauman au ba'da yaum. Hanya ada dua jawaban, Pak. Yang satu mengatakan, ya Allah, kami dulu hidup di dunia hanya satu hari, esok hari, satu hari. Dan sebagian menjawab sebagian dari hari. Yang menjawab esok hari adalah umur umat manusia dari zaman Nabi Nuh. Karena umur mereka 1000 tahun. Karena sebagian ayat Quran menyebutkan 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Maka semua penduduk Mesir menjawab sebagiannya satu hari kami hidup. Dan kita umat Nabi Muhammad yang usianya berapa, Pak? 60 sampai 70. Wa yaqillu man yazidu ala dzalik. Dan sedikit yang lebih daripada itu. Kita akan menjawab, saya hidup di dunia sebagian dari hari. Dan tidak ada satupun yang berani menjawab, kami hidup di dunia yaumain, nggak ada. 2 hari nggak ada. Salasa ayyam, 3 hari tidak ada. Lihat pendeknya usia kita di dunia ini, Pak. Dan lama-lama kita kerasa. Kita punya anak, punya ponakan, baru kemarin bayi, udah besar sekarang. Udah bisa bentak-bentak ibunya sekarang. Udah bisa marah-marah sama ayahnya sekarang. Dulu kecil. Lihat cepatnya usia manusia, Pak. Cepat. Makanya kata para ulama, lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk hari esok. Lihat apa yang telah kalian siapkan.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikra hadzimil ladzat." Sering-seringlah kalian mengingat yang namanya pemutus kelezatan. Coba rutinkan datang ke kuburan, Pak. Rutinkanlah. Ada jadwal antum datang ke kuburan. Kuburan mana aja bebas. Jangan pula kuburan yang ada di Solo, kuburan awali. Enggak, datang aja ke kuburan. Lihat sesekali. Ini jadwal ke mall lengkap, Masya Allah. Setiap hari Sabtu Ahad ke mall ini. Tapi sekarang ngaji, Masya Allah. Tapi kita ini harus sering-sering, Pak. Sesekali hati kita keras. Gak usah ngomong-ngomong sama orang. Pergi aja sendiri. Pergi ke pemakaman mana, lihat kuburan, renungi. Itu yang Nabi lakukan. Bahkan sebagian para salaf dulu, ya, bernama Rabi' bin Khuzaim rahimahullah. Kalau saya tidak salah, Rabi' bin Khuzaim, beliau kalau sedang turun imannya, dia langsung pergi ke belakang rumahnya. Di situ dia sudah menggali kuburannya, Pak. Dia masuk ke dalam kemudian sambil menangis. Itu fi'lu salaf, perbuatannya para salaf. Dia punya lubang sendiri di sisi rumahnya. Ada di antara antum yang punya itu di rumah? Hah? Kalau bisa nih, kadang-kadang imannya harus dicambuk, Pak. Ada sebuah masjid, kota infak itu bentuknya kayak kuburan, Pak. Ada tuh masjid, kota infak itu kayak kuburan. Jadi pas lewat, mau mati saya nih. Kasih keluarin duitnya. Dan sebagian ulama salaf itu kayak gitu. Imannya turun, mereka pergi ke sisi kuburan dan mereka menangis. Dan itulah yang pernah Utsman lakukan. Disebutkan Utsman, dia berada di sisi kuburan, kemudian nangis Utsman bin Affan. Kata para sahabat, "Ya Utsman, tuzkar al-jannah wan nar falam tabki." Disebutkan surga dan neraka, kau enggak nangis wahai Utsman. Sedikit engkau menangis. Kenapa sekarang engkau menangis begitu hebatnya? Apa kata Utsman, Pak? Inna hadza manzilatul ula. Atau kama qala, ini adalah manzilah pertama, persinggahan pertama. Faman yanju minha fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang selamat di alam kubur ini, urusan setelahnya lebih aman dan lebih mudah. Orang kalau mendapatkan nikmat kubur, berarti urusan padang mahsyar, urusan hisab, urusan mizan, urusan menyeberangi sirat lebih mudah. Di situ awalnya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad min. Tapi siapa yang tidak selamat di alam kubur ini, di alam barzakh ini, urusan setelahnya jauh lebih berat lagi. Maka mengingat kematian akan membersihkan hati kita ini. Ingat-ingat kematian. Ada orang nipu kita, daripada kita kotor hati kita, daripada kita ngomong yang gak jelas, udah saya mau mati, mudah-mudahan ini cara Allah untuk menyimpan amal untuk saya. Ada orang gibahin kita, menjatuhkan kehormatan kita, tidak perlu kita ngamuk, Pak. Antum ini nama baik saya ya, Masya Allah. Emang ente punya nama baik ya? Kita nggak punya nama baik, Pak. Kalau orang tahu hakikat diri kita sebenarnya, kita nggak punya nama baik. Apa nama baik, Pak? Kita bukan ulama, kita bukan orang yang hafal Quran semuanya, misalnya. Kita bukan ahli tahajud. Apa nama baik yang kita punya? Maka kalau ada orang gibah kita, menjatuhkan kehormatan kita, udah. Semoga itu menjadi amal kita di akhirat. Dan itu yang Nabi lakukan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang menghinamu ya Muhammad, berikan salam kepada mereka. Itu akan menjaga kebeningan hati kita. Apapun dari urusan dunia ini, dapat kita musibah, ingat kematian. Oh, ini mungkin cara Allah untuk menyimpan pahala saya di akhirat. Kalau saya sabar. Kalau saya sabar. Dapat penyakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan sebagai penghapus dosa. Semuanya seperti itu. Dan orang yang seperti itu dalam hidupnya, insyaallah dia akan memiliki hati yang lapang. Dan hidupnya pasti bahagia dan tenang, Pak. Walau dia hidup di atas kefakiran.
Saya percaya hatinya Abu Hurairah yang tidak punya tempat tinggal itu lebih kaya hati Abu Hurairah, lebih bahagia hati Abu Hurairah daripada orang yang hidup di istana negara, Pak. Lebih bahagia, Pak. Hidup di atas rumah yang mewah. Abu Hurairah nggak punya rumah, Pak. Pernah pingsan karena kelaparan. Tapi kita beriman hati beliau pasti lebih bahagia daripada hati pemilik harta. Harta ini menyusahkan, jemaah. Tahu untuk menyusahkan. Kita harus menjaga harta, Pak. Bukan harta yang menjaga kita. Ada orang kalau misalnya, kalau tabungan Anda sampai 10 triliun, harta akan menjagamu. Ada? Ya, kita yang menjaga harta. Dan orang kalau dia punya harta, barang-barang mewah, dan di situ dia berlebih-lebihan, hidupnya akan tersiksa. Apalagi hidup dalam kemewahan. Saya punya teman, motornya, Pak, harganya cuma 7 juta, Pak. Tapi helmnya harganya 30 juta. Sehingga dia bilang, Ustadz, ini helm menyiksa saya, Ustadz. Nyesal saya beli ini, kata dia. Lebih baik kehilangan motor daripada kehilangan helm. Akhirnya apa? Kemana-mana helmnya dibawa. Coba kalau ibu punya helm harga 60 ribu, itu pun pecah setengah gitu. Tinggal di motor nggak apa-apa, Pak. Jadi maksud saya apa? Hiduplah di atas kemampuan kita, silahkan. Tapi jangan sampai harta itu menyiksa batin, jangan sampai. Karena banyak orang yang hidup di atas kemewahan, tapi nggak ada kebahagiaan di hati, ini nggak ada. Cuman manusia memandangnya dia bahagia. Kita nggak tahu dengan orang, Pak. Ibu lihat artis-artis tuh, vlognya makan siangnya di sini, makan malamnya di negeri ini. Allah nggak mungkin dusta, Bu. Kalau dia tidak kenal sama agama, itu hanya kamuflase, tipuan aja itu, Bu. Dan kalau tidak percaya, kenapa seorang yang bernama Ronaldo, tahu Ronaldo? Muslim nggak? Ronaldo itu Muslim nggak? Nggak kan? Semoga dikasih hidayah. Anda tahu kenapa seorang yang bernama Ronaldo dia suka menyumbang, dia suka sedekah? Karena dia sudah sampai pada puncak harta, sekali nendang bola berapa triliun. Kakinya itu, Pak, berapa triliun harganya. Tapi apa? Ketika dia sudah punya harta, dia nggak merasakan kebahagiaan. Akhirnya dia merasakan kebahagiaan ketika harta itu dibagi-bagikan sama orang. Orang mengucapkan, terima kasih ya Pak. Itu yang buat saya bahagia, kata dia, Pak. Itu yang membuat dia tidak beriman sama agama, Pak. Sekarang kita beriman kepada Allah, kita yakin kalau kita sedekah, kita yang paling bahagia pertama. Jadi maksud saya, kekayaan itu bukan dengan apa yang kita punya, tapi apa yang ada di dalam dada. Cuman kadang-kadang anak-anak muda yang sudah banyak harta nggak masuk tuh, Pak. Itu kan cuman motivasi aja itu, Ustaz. Ada yang bilang, bullshit, itu nggak ada, omong kosong itu, katanya. Kalau ada orang bisa bahagia nggak punya duit, nggak mungkin, kata dia. Dia karena belum tahu aja, Pak. Nggak sampai perenungan dia kepada orang-orang yang hidupnya tidak punya apa-apa, tapi hatinya bahagia. Dia nggak pernah merasakan itu soalnya. Saya tutup dengan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di penjara bertahun-tahun, sampai beliau itu di penjara dan meninggal dalam penjara. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi apa kata beliau? Kalau seandainya para raja tahu ma fi qalbi ana, apa yang ada dalam hatiku, dengan kebahagiaan beribadah kepada Allah, dengan karya-karya yang aku tulis, mengajarkan manusia agama, niscaya para raja akan membelah hatiku itu dan mengambilnya sebagian agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Tuh lihat, Pak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia bahagia karena berada di atas hidayah dan ilmu. Maka mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam jiwa kita keteguhan di atas agama Allah. Dan kalau kita tulis kehidupan dalam hidup kita ini,
1, 2, 3, 4, 5, yang paling pertama harus adalah agama. Apapun dalam hidup ini, tulis 10 yang paling berharga dalam hidup ibu. Jangan tulis pertama anak, jangan bu. Ada 10 nih. Apa yang paling berharga, paling mahal, dan harus bapak ibu perjuangkan mati-matian. Anggap 5 poin. Semakin kita berpikir apa 5 poin. Yang pertama, letakkan agama. Yang kedua, ketiga, keempat, silahkan yang lain. Letakkan agama yang pertama. Artinya apa? Demi agama aku rela kehilangan harta. Demi agama aku rela kehilangan orang tua. Demi agama biarlah aku berpisah sama suamiku, istriku. Demi agama biarlah aku macam-macam. Intinya apa? Agama harus nomor 1. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bahagia dan hati kita akan terus kotor. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin sisa waktu yang ada sedikit lagi insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau waktunya berlebih ya. Silakan. Ada pertanyaan? Mungkin tanya sedikit Ustaz, dengan antara suzon dengan waspada seperti bagaimana Ustaz? Kadang-kadang kita tidak melihat seseorang itu sudah kelakuan seperti gimana gitu. Kita bersuzon terhadap kelakuan dia gitu. Ya, baik. Jadi kita sekarang waspada terhadap orang itu. Ya, baik. Ya, ini bagus nih. Bagaimana antara suuzon dengan waspada? Yang su apa arti su? Keburukan. Adzon apa? Prasangka. Dan Allah mengatakan, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Orang-orang yang berprasangka itu, mereka tidak pernah mengikuti apapun kecuali prasangka saja. Maksudnya apa? Dikatakan seorang berprasangka, dia tidak punya data, dia nggak punya ada ucapan, informasi, dia murni menyimpulkan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Itu prasangka, Pak. Prasangka buruk tidak boleh, tapi waspada boleh. Waspada kita boleh. Dan waspada bukan berprasangka buruk, bukan. Nah, tapi kalau suuzon ini kita nggak tahu, kita nggak ada informasi sama sekali. Tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita itu untuk mungkin dia jangan, nggak ada informasi. Kalaupun ada informasi, cari lagi informasinya sahih atau tidak. Nah, kalau kita murni menyimpulkan sesuatu bukan di atas ilmu, berarti itu prasangka. Tapi kalau kita menyimpulkan sesuatu, kemudian kita waspada karena ada ilmu yang kita punya tentang orang itu, misalnya si fulan ini kalau dia hutang ini susah ini, ketemunya mungkin 5 tahun lagi. Si fulan ini saya dengar dia kalau kerja itu nggak bagus kerjanya Ustaz, jadi antum jangan terima sebagai karyawan misalnya gitu ya. Maka jangan, itu namanya waspada ya. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, itu namanya waspada. Kita hati-hati. Itu nggak ada masalah dalam agama kita, Pak. Sebagaimana misalnya ketika Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mengganti Khalid bin Walid, bukan sebagai panglima lagi, bukan karena suuzon kepada umat Nabi Muhammad. Kan Umar kan Khalid belum diganti kan? Tadi dia pasukan menjadi, tadi dia panglima menjadi pasukan. Jadi anak buah pasukan perang. Umar mengganti Khalid bin Walid bukan karena berprasangka buruk kepada kaum muslimin, tapi Umar menggantinya karena Umar mulai mendengar. Ada ilmu berarti kan? Ada orang mengatakan kalau Khalid yang memimpin perang, kita pasti menang. Maka mulailah Umar waspada. Diganti sama Umar Khalid bin Walid, sehingga beliau menjadi pasukan agar orang-orang tidak berharap kepada Khalid, tapi berharapnya kepada Allah. Jadi diganti bukan karena seuzon kepada umat. Ini manusia ini udah mulai, tapi karena ada ilmu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya wallahu taala a'lam bissawab.
Baik, masih ada jemaah? Di kertas Pak. Baik. Bagaimana jika seorang anak selalu menggibahkan ibunya kepada orang lain? Syukran Ustadz. Masya Allah, ibunya digibahin. Wah, ini anak durhaka atau anak baik ini Pak? Bisa jadi anak baik juga. Tahu kenapa? Tapi ini anak yang durhaka ini ya. Karena ada sebuah ucapan syair Arab mengatakan begini. Ini ucapan Ibnul Mubarak kalau saya tidak salah. Apa kata Ibnul Mubarak? Kalau seandainya gibah itu dibolehkan, saya akan menggibahi ayah dan ibu saya. Apa maksudnya Pak? Nah benar. Kalau seandainya gibah itu boleh, saya akan menggibahi ibu saya, supaya ibu saya mendapatkan pahala saya di hari kiamat. Kalau boleh, kan nggak boleh. Kan kalau boleh. Kalau seandainya boleh, saya akan menggibahi ibu saya. Tapi yang ditanyakan adalah dia menggibahi ibunya, dan ini diantara perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Ini untuk apa dia menggibahi ibunya Pak? Dalam Islam saja kita disuruh menjaga kehormatan saudara kita Pak. Ada kita tahu aib orang kita jaga. Apalagi aib orang tua kita. Menggibahi orang tua, menggibahi ibu, ini dosa lebih besar daripada dosa apapun ini. Daripada dosa untuk menggibahi orang lain. Tetangga saja Bu, kata Nabi SAW, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril datang terus kepadaku, menyuruhku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Saking seringnya tetangga nggak boleh kita gibahi. Dan yang paling tidak enak ya, kita takut keluar rumah, takut dibicarakan tetangga. Ada orang begitu Pak. Saking jahatnya tetangganya, dia setiap mau keluar rumah sama suaminya, lihat dulu tetangga ada orang nggak. Karena kalau ada dia ntar dibicarakan yang aneh-aneh. Nah makanya ini termasuk dosa besar kepada seorang yang anak lakukan kepada ibunya ya. Ini nggak boleh, haram hukumnya jemaah. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, apakah mudah menangis adalah salah satu tanda lembutnya hati? Bagaimana dengan orang yang jarang menangis? Jazakallah khairan. Orang yang sering menangis, kalau tangisan itu adalah jujur karena rasa takutnya kepada Allah, bukan riaan kepada manusia, maka dia termasuk 7 golongan yang akan dinaungi Allah di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, rajulun da'a rabbahu fafadat ainah. Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, golongan yang ketujuh adalah seorang yang bangun di malam hari, kemudian dia berdoa kepada Allah, meneteslah kedua air matanya. Kata Nabi SAW, air mata yang menangis keluar karena menangis takut kepada Allah, itu adalah air mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Umar bin Khattab, di bawah matanya Pak, ada semacam garis hitam. Dan seakan-akan ini hitam itu sangat hitam sekali. Itu diantara bekas tangisan beliau di malam hari. Saking seringnya menangis sampai ada garis hitam di bawah mata beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abu Bakar tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya karena menangis dalam sholatnya. Dan semua orang-orang soleh adalah mereka suka menangis, Pak. Tapi menangisnya mereka jujur sama Allah, bukan di hadapan orang banyak. Kalaupun di hadapan orang banyak, memang udah nggak tahan lagi. Terkadang ada seorang syekh, dia ceramah dan dia mungkin mengingat diri dia nangis, bukan disengaja, bawaan dari hatinya, karena dia sedang menasihati dirinya sendiri. Makanya orang yang jarang menangis ya, ini juga menunjukkan hati itu terlalu keras, Pak. Keras. Kenapa keras? Saya katakan keras. Al-Quran tadinya mau diturunkan kepada gunung. Gunung nggak bisa, gunung pecah turunnya Al-Quran.
maka Al-Quran diberikan kepada manusia. Maka belajarlah kita untuk menangis ketika membaca Al-Quran, membaca buku-buku sejarah, berusaha untuk menangis. Dan kalau kita susah untuk menangis, apa kata Nabi? Fatabaka, maka tangisilah dirimu, karena gak bisa nangis. Kita baca Quran nih, gak bisa kita nangis, maka tangisi diri kita yang tidak bisa menangis karena itu. Dan dulu saya ingat ya, sekitar tahun 2008, 2007, saya masih ngaji dengan Ustaz Armen Halim Naro di Pekanbaru. Ustaz Armen pernah mengatakan begini, rahimahullahu ta'ala. Antum tahu Ustaz Armen ya, yang pernah dengar? Halim Naro rahimahullah. Beliau mengatakan, hatinya orang yang sering menangis, itu hatinya orang yang paling bahagia. Sampai dulu pernah ditemukan sebuah metode, ini ilmu psikolog sebenarnya. Mereka bilang, orang kalau sering nangis, itu orang yang sehat, hatinya bahagia. Tapi ini masih umum. Agama kita lebih jelas. Orang kalau menangis karena taubat, itu hatinya bersih. Dan dia menjadi orang yang sehat. Kata Ustaz Armen, banyak orang menangis di awal-awal beliau hijrah. Setelah hijrah, 2 tahun, 3 tahun setelah itu, hatinya mengeras. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang jarang menangis. Sering-sering kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dan berusaha kita untuk merenunginya. Dan jarang nangis itu karena terlalu banyak ketawa juga. Benar lah. Kata Nabi SAW, la tukthiru ad-dhahak, fa inna ad-dhahik tumitul qalb. Jangan kalian sering-sering tertawa, karena ketawa yang terlalu sering, terlalu banyak, mematikan hati. Mematikan hati. Baik, ini terakhir insyaAllah. Ustadz izin bertanya, apakah rontokan bulu kucing, bulu kucing termasuk najis? Karena di rumah bisa jadi bulunya nempel di kasur, lantai, sofa, dan lain-lain. Jika dibersihkan kotoran kucing di lantai, apakah harus disiram air? Atau dibersihkan lap tisu basah, lalu dicemprot pewangi? Sudah cukup, jazakallah khairan Ustadz. Sepertinya Anda terlalu ribet mengurus kucing Anda di rumah. Urus anak aja Pak. Ya baik. Nanti pecinta kucing marah sama saya nih Pak. Ini kadang-kadang ada pecinta kucing berlebihan. Berlebihan. Anaknya pagi makan Indomie, kucingnya makan apa? 200.000 makanannya kucingnya. Oh, saya punya teman Pak. Ada teman saya di Cempaka Putih Bu. Dia orang Arab, Masya Allah, baik dia orangnya. Udah tua Pak. Umurnya sekitar mungkin 80 tahunan. Ada sebagian antum kenal di sini. Beliau Masya Allah, kucingnya berapa? Tahu Ibu berapa kucingnya? 41 Bu. 41 kucing dia punya. Tapi dia rawat, memang dia rawat dia. Tapi semenjak dia kenal sama agama, dia mulai bagi-bagikan sama orang. Karena kan dijual nggak boleh, kucing itu nggak boleh dijual. Jual beli kucing haram, nggak boleh. Nah, kalau bulu kucing tidak najis, ya. Nggak najis, nggak ada masalah. Ya. Kotorannya najis atau tidak? Najis. Ya. Kotorannya adalah najis. Ya. Jadi maksud saya, ya. Kalau ibu punya kucing di rumah, ya silahkan, tidak ada masalah ya. Tapi jangan terlalu dia dimulia-muliakan. Sofa baru, kucing duduk di situ. Anak kita belum duduk Pak, kucing duduk situ. Jadi boleh punya kucing, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Dan ingat, kalau ibu pelihara kucing, ibu sedang menambah satu tanggung jawab. Ibu perhatikan makan dan minumnya. Apalagi kalau kucing itu mati di rumah ibu, dan memang matinya karena keteledoran kita bisa berdosa Pak. Kata Nabi SAW, ada orang dalam api neraka disiksa karena dia punya kucing, dan kucingnya dikunci di kamar, nggak dilepas keluar, dan nggak dikasih makan juga. Ya, hati-hati, karena kucing ini dia dilepas dimanapun dia hidup Pak. Itulah hebatnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya kasih rezeki sama dia. Makanya boleh punya kucing silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan, karena itu merendahkan kedudukan manusia. Ya, kedudukan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, jadi cukup ya dibersihkan ya.
Ya pakai air sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau masih terasa bau-baunya kurang nyaman, ya dikasih sabun juga nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.